Gemar berlaku benar. Refleksi pagi 1402. Apa dampaknya bila seseorang berani selalu berkata-kata benar? Mari kita dengarkan nasihat dari Amsal 16 ayat 13. Bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Saudara-saudara, seseorang yang secara konsisten berkata-kata jujur dan benar akan berkenan di mata seorang raja yang takut Tuhan. Terlebih lagi, ia akan dikasihi oleh Tuhan karena segala perkataan dan perbuatannya memang selaras dengan kehendak-Nya. Sebuah pemerintahan yang didukung oleh orang-orang yang takut Tuhan akan berupaya untuk selalu bertindak dalam kebenaran dan keadilan. Kehadiran orang-orang seperti ini akan menjadikan pemerintahan itu bermartabat, kuat, menjadi berkat, dan terhindar dari hal-hal jahat. Saudara-saudara, sebuah pemerintahan yang dikenan Tuhan adalah alat Tuhan untuk menjalankan kehendak Tuhan. Itulah sebabnya pemerintahan yang seperti ini disebutkan di Roma 13 ayat 4 sebagai hamba Allah untuk mendorong kebaikan dan menghukum kejahatan. Dalam melaksanakan mandat ini, diperlukanlah orang-orang yang berani berkata-kata benar dan bertindak jujur di dalam sikap takut akan Tuhan. Dengan dukungan orang-orang seperti ini, suatu pemerintahan akan terhindar dari segala bentuk kebohongan dan kejahatan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar berkata-kata dan bertindak benar. Dengan kita gemar bertindak benar, kita akan dapat menjadi alat Tuhan bagi suatu pemerintahan yang menjalankan mandat Tuhan bagi kebaikan semua. Meredakan kemarahan dalam hikmat. Refleksi pagi 1403. Bagaimana peran dari orang yang bijaksana dalam menghadapi kemarahan penguasa? Mari kita melihat petunjuk dari Amsal 16 ayat 14. Kemarahan raja adalah bagaikan berita hukuman mati. Orang yang bijaksana akan berusaha meredakannya. Saudara-saudara, pada zaman kerajaan dulu, kekuasaan seorang raja adalah kekuasaan yang mutlak. Bila seseorang membangkitkan amarah raja dengan kata-kata atau tindakannya, ia pasti langsung dihukum mati. Di kitab Daniel 2 ayat 12, ada contoh bagaimana Raja Nebukadnezar marah besar karena tidak ada yang bisa menafsirkan mimpinya, sehingga semua orang bijaksana hendak dilenyapkannya. Kebijaksanaan Daniel telah menyelamatkan mereka semua dari kematian. Saudara-saudara, orang bijaksana yang takut Tuhan adalah alat Tuhan untuk membawa damai di tengah permusuhan, membawa kelegaan di tengah kesesakan, dan membawa sukacita ilahi di tengah kedukaan. Pikiran, perkataan, dan tindakan orang bijaksana ini akan selalu diupayakan untuk selaras dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ia pasti tidak akan bersandar pada kekuatannya sendiri, karena ia bersandar penuh pada Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi ciri utama dari umat Tuhan. Oleh sebab itu, marilah kita belajar menjadi orang bijaksana dengan melandaskan segala pikiran dan tindakan kita pada apa yang dikenan Tuhan. Janganlah kita sekali-kali terperosok pada jebak si jahat. Mari menjadi bijak dengan bersandar pada hikmat Tuhan.
hidup menyukakan Tuhan. Refleksi pagi 1404. Apa gambaran Amsal tentang seorang raja yang sedang bersenang hati? Mari simak Amsal 16 ayat 15. Wajah raja yang bercahaya memberi hidup, dan kebaikannya seperti awan hujan musim semi. Saudara-saudara, seperti Nehemia yang bersuka cita karena mendapat izin Raja Artaxasta di Nehemia 2, dan Ratu Ester yang bersyukur karena permintaannya dikabulkan oleh Raja Ahasveros di Ester 5, maka bila hati raja berkenan atas sesuatu, raja akan melimpahkan segala kebaikannya. Itulah gambaran Amsal tentang seorang raja. Bila seorang raja di dunia saja bisa bertindak demikian, terlebih lagi Allah, sang raja di atas segala raja. Allah akan memberikan segala kebaikan dan kelimpahannya kepada mereka yang berkenan kepadanya. Saudara-saudara, bila seseorang mau berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan dan mau menaati perintah-perintahnya dengan setia, maka Tuhan pun akan berkenan kepadanya. Segala ambisi, keinginan dan kerinduannya akan diarahkan kepada apa yang menyukakan hati Tuhan saja. Walaupun orang ini bisa saja mengalami banyak tantangan kehidupan, bahkan penderitaan sekalipun, hatinya tidak akan goyah karena ia tahu pasti bahwa Tuhan, Raja di atas segala raja itu, akan menyertainya senantiasa. Di dalam anugerah dan kasih-Nya yang begitu besar, Tuhan akan melimpahkan segala kebaikan-Nya. Oleh sebab itu, marilah kita berkomitmen untuk hidup di dalam Tuhan. Meskipun banyak rintangan menghadang, marilah kita tetap setia pada Tuhan.